Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 17 Agustus 2024. Tema renungan saat duduk kita dengan judul Merdeka dari Belenggu. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah di dalam memperingati hari akan kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kami cintai, kami memahami kebenaran firman Allah bahwa kemerdekaan adalah hak setiap manusia, dan kami ingin merdeka dari berbagai macam belenggu-belenggu yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri untuk bangsa kita yang memperingati hari kemerdekaan, dan kita juga bersyukur untuk Kristus yang sudah memerdekakan kita dari dosa, dan biarlah kita akan terus berjuang agar kita merdeka dari berbagai macam belenggu yang mengikat kita. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang, yaitu merdeka dari belenggu. Kalau kita berbicara tentang belenggu pada bagian ini, yaitu belenggu karena kemiskinan, belenggu karena kita ditawan oleh pihak-pihak lain, belenggu juga karena kita menjadi orang-orang buta dari penglihatan dari berbagai macam hal. Dan kita juga dibelenggu karena sebagai orang-orang yang tertindas, dan Tuhan menjanjikan akan datangnya tahun rahmat Tuhan yang telah hadir untuk melepaskan segala belenggu-belenggu kita. Mari kita bicara tentang belenggu. Apa bentuk belenggu? Kalau di zaman terdahulu kita tahu dengan jelas bagaimana negara-negara yang kuat, negara-negara yang lebih maju, itu membelenggu negara-negara miskin, negara-negara tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan militer, yang tidak punya kemampuan untuk melawan. Mereka dibelenggu, harta bendanya diambil, kekayaan alamnya diangkut, orang-orangnya dipekerjakan untuk bekerja buat mereka. Bagaimana mungkin? Tamu mengatur tuan rumah, itulah penjajah. Tuan rumahnya adalah rakyat setempat, tetapi mereka yang hadir sebagai tamu yang memang tidak diundang, lebih tepatnya mungkin bukan tamu, perampok, datang merampok, menjajah karena merasa lebih kuat, dan kemudian rakyat setempat tidak berdaya untuk menghadapinya. Itulah terjadi belenggu, terjadilah penindasan, terjadilah kemudian penjajahan. Lama-lama tentu kita berjuang untuk melawan. Siapa yang mau dibelenggu, siapa yang mau kemudian dijajah, siapa yang mau kemudian ditindas, kita akan melawan. Perlawanan terjadi yang kemudian dalam sejarah dunia, bagaimana kemudian negara-negara yang tadinya dijajah berjuang, lalu kemudian mereka bisa merdeka karena mereka melakukan perlawanan. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang, apa belenggu-belenggu yang terjadi? Kalau kita berkaca dan bercermin dari firman Allah, yaitu belenggu dosa. Ada orang yang sangat suka sekali marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, maka dia dibelenggu oleh kemarahan. Ada orang yang suka sekali iri hati, gak bisa melihat orang lain yang lebih baik dari dia, dia sedang dibelenggu oleh sikap iri hati. Ada orang juga kemudian dibelenggu oleh kepahitan. Kepahitan yang terjadi di masa lalu, pengalaman-pengalaman buruk dan traumatik, itu sudah terjadi sekian lama, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tapi masih mengikat dia, masih membelenggu dia. Masih rasa-rasa, masih dibawa mimpi, dibicarakan terus. Setiap kali teringat, setiap kali dibicarakan dengan orang terdekat, menangis dia. Sakit hati yang dialami dulu terus terjadi puluhan tahun sampai saat sekarang. Bukankah kita termasuk kelompok orang-orang yang terbelenggu? Ada orang yang terbelenggu oleh keserakahan. Memang orang itu serakah, bukan karena dia kurang, tapi karena memang dia dibelenggu oleh keserakahan. Dia tidak peduli orang diragukan, kemudian orang itu dimiskinkan, orang itu dirugikan, orang lain menderita karena keserakahannya. Semua hak-hak orang lain dirampas. Dia sedang terbelenggu oleh sikap keserakahan. Ada orang yang terbelenggu oleh karena kebiasaan toksik,
kebiasaan kemudian bergosip, kebiasaan membicarakan orang lain. Seakan-akan hidup itu tidak lengkap dan tidak sempurna kalau satu hari ini saya tidak membicarakan dan ngomongin kekurangan orang lain. Maka itu menjadi sejahtera buat dirinya. Orang-orang berdosa, kalau sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk dan dia terbelenggu, maka yang menjadi parah dan bencana tatkala dia tidak punya kesadaran. Namun tatkala kita menyadari, oh Tuhan, ini adalah perkara yang keliru. Aku dibelenggu oleh berbagai macam ragam dosa, dan di peringatan hari kemerdekaan negara kami pun ingin kemudian mendengar kebenaran firman Allah, agar kami dilepaskan dari berbagai macam belenggu yang firman Tuhan katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik minimal kepada diriku sendiri. Roh Tuhan ada padaku, Tuhan sudah mengurapi aku, biarlah aku menjadi orang yang pertama-tama terlepas dari belenggu, barulah kemudian kami menyampaikan kabar baik kepada orang lain, memberitakan tentang kabar pembebasan kepada tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan mereka yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebelum itu kami sampaikan kepada orang lain, kami mengalaminya terlebih dahulu. Kami mengalami pembebasan, kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami lepas dari belenggu-belenggu keburukan yang mengikat hidup kami. Lalu kami menyampaikan kepada pihak lain tentang tahun rahmat Tuhan, tentang kelepasan dan urapan Roh Kudus yang melepaskan berbagai macam belenggu manusia, sehingga mereka bisa melihat, mendengar berita baik, tapi juga mereka melihat perubahan yang baik dari kehidupan kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, kita berjuang tidak hanya menerima kemerdekaan, tapi kita semua memang menjadi orang-orang yang merdeka dengan upaya-upaya, tindakan-tindakan perubahan hidup yang harus kita lakukan. Segala buruk, penjajahan, baik dijajah oleh karakter yang buruk, kemarahan, iri hati, kepahitan, sikap serakah, dan berbagai macam hal, itu adalah penjajah-penjajah abad sekarang yang kita harus lawan, kita buang jauh-jauh, kita usir jauh-jauh. Dan kita boleh berkata, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, aku telah dibayar dengan lunas oleh darah Kristus, dan aku akan melepaskan semua dosa yang ada pada diriku, sehingga aku tidak terbelenggu di dalamnya. Mari sahabat seperjalanan, dengan sikap seperti demikianlah, kalau kita sudah bertekad Tuhan menolong kita, kita punya kemampuan melepaskan segala belenggu-belenggu dosa, maka hidup kita akan diubahkan, rumah tangga kita akan dipulihkan, maka bisnis dan usaha pekerjaan kita pun menjadi dibersihkan dari berbagai macam motivasi-motivasi yang buruk. Dan pada akhirnya kita akan bersyukur satu hari kelak nanti bertemu dengan Tuhan di akhir zaman. Kita akan mendengarkan suara firman Tuhan, hai hambaku yang baik dan setia, engkau sudah menjadi orang-orang merdeka, melepaskan segala belenggu-belenggu dosa, karena aku sudah menaruh rohku kepadamu, sehingga aku mengurapi engkau, aku memberkati engkau, dan engkau menjadi pembawa kabar tahun rahmat Tuhan kepada orang banyak seumur hidupmu. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang menjadi orang yang terlepas dari berbagai macam belenggu dosa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dan yang terutama, Tuhan tolong kami lepaskan dari berbagai macam belenggu dosa yang sampai saat ini masih mengikat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.